Selamat pagi para pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Herlina Sihab, dalam acara yang sedang lagi ramai-ramainya ini pemirsa. Dan saat ini saya sedang berdiri membelakangi jalan menuju Bukit Golgota. Begitu banyak penduduk yang berkerumun di sepanjang jalan. Mereka sedang menantikan seseorang yang begitu terkenal yang akan menjalani hukuman salib dari hari ini. Saya akan mewawancarai salah seorang yang ada di sini. Baik, Bapak Yusuf, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apakah Bapak mengenal orang yang sebentar lagi akan disalib itu Pak? Ya, dia orang yang sangat baik, penuh kasih, juga penuh kuasa. Kalau memang orang ini baik, seperti yang Bapak katakan, mengapa sampai ia dihukum dengan cara disalib? Bukankah hukuman salib adalah hukuman yang sangat berat? Dan biasanya ditujukan bagi orang yang melakukan kejahatan besar. Saya juga tidak percaya bahwa hal ini terjadi padanya. Menurut saya, ia sama sekali tidak bersalah. Bukankah selama ini ia hanya mengajarkan kebaikan, menyembuhkan mereka yang sakit, bahkan berteman dengan orang-orang yang dianggap berdosa oleh banyak orang? Sebagai seorang reporter, harusnya Anda tahu apa yang selama ini sudah dilakukannya. Bukan begitu, Ibu? Ya. Saya juga mendengar hal itu. Bahkan saya juga pernah meliput berita tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukannya. Tetapi mengapa sekarang dia harus dihukum salib ya? Itulah yang membuat hati saya merasa sedih. Mengapa orang sebaik dia harus dihukum dengan salib? Gak habis pikir saya. Ya, begitulah pemirsa dengan Bapak Yusuf. Sepertinya Bapak ini yakin bahwa Yesus yang akan disalib hari ini benar-benar tidak bersalah. Saat ini pemandangan di Bukit Golgota semakin mencekam. Terlihat Yesus sudah tiba di sana. Keadaannya begitu menyedihkan. Ada mahkota duri yang menusuk di kepalanya. Tubuhnya penuh luka, bekas cambukan. Ia begitu lemah. Lihat, tangan dan kakinya sedang dipaku di kayu salib. Maaf pemirsa, saya tidak tega melihat kejadian ini. Saya akan kembali mewawancarai Bapak ini tentang yang baru. Baik Bapak, menurut Bapak, kalau melihat kesehariannya, apa Bapak ini, apa orang yang akan disalib ini kira-kira adalah orang yang baik? Kalau melihat dari kesehariannya selama ini, iya sih, sepertinya dia orang yang baik. Ya, kalau tidak salah, dia banyak menyembuhkan orang, mengajar dan banyak muridnya. Itu saja sih yang saya dengar dari orang-orang. Lalu apa tanggapan Bapak tentang berita bahwa sebenarnya Yesus adalah anak Allah? Wah, kalau soal itu saya tidak terlalu paham ya. Tetapi kalau mendengar peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Yesus, bisa jadi demikian. Tapi, sudahlah. Saya tidak akan dapat bicara lagi. Nanti saya kalau salah bicara, saya juga kena hukum. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Para pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah seorang Bapak yang saya tadi itu disuruh bersama-sama pengawal untuk mengangkat salib Tuhan Yesus. Salib Yesus, ada yang mengolok-olok tapi tidak sedikit yang menangis mungkin. Baik Bapak-bapak, tiba-tiba keadaan mencekam. Oh tidak, gempa semakin keras. Saya akan kembali pemirsa setelah pesan berikutnya. Bye
Gimana tadi ceritanya? Bagus nggak? Seru nggak? Seru banget ya. Tadi itu ada seorang reporter yang mewawancarai keadaan pada saat peristiwa Yesus disalibkan. Nah, tapi sebelum pembahasannya dilanjutkan, ada baiknya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan yang kau berikan atas kami, buat anugerahmu, buat kesetiaanmu, buat kemurahanmu ya Tuhan, buat kasih setiamu yang besar, dan buat kebaikan yang kau berikan atas kami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sedikit pun kami tidak ragu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kau tuntun kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, selalu berjalan seiring dengan firman-Mu. Mari ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan menjadi pelaku firman dan menjadi agen-agen bagi kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini, buat buah-buah kasih yang kau berikan atas kami. Hanya oleh karena setia dan penyertaan-Mu ya Tuhan, kami selalu berdoa dan mengucapkan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ayo sama-sama kita nyanyi lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Yo sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Terus ada lagi satu lagunya I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Oke, hai. Selamat pagi anak-anak SDN Anjir Belang Pisau 3. Senang kembali bertemu dengan kalian. Tadi kalian sudah menyaksikan boneka tangan yang sudah Ibu Herlina mainkan. Ada seorang perempuan yang mengaku bernama Herlina Shihab, bukan Naswa Shihab ya, tapi Herlina Shihab, yang membawakan acara mengenai peristiwa yang terjadi tentang penyaliban Yesus. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu bahwa kompetensi dasar yang akan kita sampaikan adalah menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua, membiasakan cara hidup yang bertobat yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang keempat, mempraktekkan cara hidup orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dalam karya penyelamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus buat sesama dan buat lingkungannya, mulai buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat orang di sekitarnya, buat di sekolah, semuanya boleh menjadi aplikasinya. Kemudian indikator dari pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan arti pengorbanan Yesus Kristus, kemudian menghayati pengorbanan
Yesus Kristus melalui sebuah tulisan atau karangan yang berjudul Pengorbanan di Kayu Salib, kemudian mendaftarkan tindakan berkorban apa saja yang sudah kalian buat, yang sama seperti yang sudah Kristus buat gitu. Misalnya contohnya bukan sama, maksudnya pengorbanan yang kalian buat setelah menjadi pengikut Kristus. Terusnya menyatakan tekad, menyatakan tekad sebagai orang yang sudah diselamatkan untuk berjanji untuk mengikuti teladan Yesus yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan tadi, yang sudah dilaksanakan. Kalau Tuhan Yesus saja mau, terus kenapa kita nggak mau gitu ya. Nah, terusnya sebelum masuk materi berikutnya, sebelum masuk materi berikutnya, anak-anak Ibu Herlina punya 2 pertanyaan yang nantinya akan membuat kalian semakin mempunyai rasa ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kalian juga bisa cari tahu sambil mendengarkan cerita dari Bu Herlina, semakin mencari tahu materi yang akan Bu Herlina sampaikan. Pertanyaannya tuh 2. Ini namanya pre-test. Tes sebelum masuk dalam sebuah materi. Ini pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan pengorbanan? Nah, apakah yang dimaksud dengan pengorbanan? Sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan pengorbanan? Sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan pengorbanan? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa sih Tuhan Yesus mau mengorbankan hidupnya untuk kita manusia yang berdosa? Mengapa ya? Kenapa sih? Coba kalian pikir ya. Sebelum materi ini dilanjutkan, Bu Hina mau tanya, kenapa Tuhan Yesus tuh mau ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mau ya datang ke dunia terus nebus dosa kita? Kenapa? Itu alasan yang pertama, itu pertanyaan yang kedua. Nah, sambil materi berjalan, kalian bisa jawab pertanyaan tersebut supaya nanti kita bisa tahu jawaban sebelum mendengar materi dengan jawaban setelah mendengar materi. Ada perbedaan apa enggak? Gitu ya. Nah, materi kita pada hari ini didukung oleh ayat-ayat Alkitab, yaitu Matius pasal 27 ayatnya yang ke-32 sampai 56, kemudian Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan yang ke-53. Sekali lagi, ayat Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan 56. Kemudian Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan 53. Nah, nanti kita akan tahu ayat-ayatnya dari itu semuanya. Nah, pada zaman Yesus, penyaliban merupakan, kalau tadi kita lihat reporter berbicara, kita ada satu kalimat yang Ibu Herlina sedikit amat sedikit amat greget gitu. Gini, Tuhan Yesus itu, kalau kita baca tadi di ayat-ayat pendukung kita tadi, kalau kalian sudah bacanya, sudah lihatnya, ayatnya itu seperti apa, itu kalian pasti tahu bahwa ketika Tuhan Yesus dihakimi, ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus, tidak didapati kesalahan apapun dalam dirinya. Tidak ada kesalahan apapun. Tapi yang paling fatal dari kisah ini adalah bahwa Tuhan Yesus menerima suatu hukuman yang seharusnya hukuman itu tuh hanya untuk orang-orang dengan penjahat kelas tinggi, yaitu hukuman salib. Nah, hukumannya disalib. Nah, hal ini diberlakukan oleh pemerintah Roma. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengikat dan memaku ya, diikat dulu baru dipaku. Nah, berikat dulu baru dipaku. Kemudian
itu dilakukan hanya untuk orang-orang yang sudah dianggap bersalah. Nah, yang disalib biasanya penjahat kelas berat, budak yang melakukan kesalahan, dan para pemberontak. Nah, ini nih aneh bin ajaib nih. Yang biasanya disalib itu adalah penjahat kelas berat, budak yang memberontak. Perhatikan. Penjahat kelas berat, budak yang memberontak, dan para pemberontak. Itu yang biasanya disalib. Walau waktu itu serdadu-sardu membuat sebuah kayu yang sangat besar. Kalau dulu pernah Bu Herlina ajak anak-anak murid Bu Herlina nonton film The Passion of the Christ. Ada Bu Herlina ajak sama-sama kita nonton film The Passion of the Christ. Kita tahu tuh bagaimana urutan proses daripada penyaliban Tuhan Yesus. Itu serdadu itu mereka buat kayu yang salib yang besar, terusnya mereka memikul salib itu di pundak Yesus. Yesus harus memikulnya, lalu serdadu-serdadu itu membawa Yesus pergi. Imam-imam besar dan semua orang yang mengikutinya, mereka turun ke jalan-jalan Yerusalem. Nah, mereka pergi keluar kota, melewati gerbang kota hingga tiba di sebuah bukit kecil. Nah, perjalanan yang sangat berat itu membuat Yesus kelelahan banget. Kenapa gitu? Begini, sebelum Tuhan Yesus mengangkat kayu salib yang berat itu, Tuhan Yesus sempat didera dulu, dicambuk, disiksa, dipukul, ditonjok, ditendang, terusnya dianiaya, dicaci, dimaki, dihina. Ya, seperti apa ya? Aduh, kalau ayat Alkitab katakan Tuhan Yesus pada saat itu wajahnya pun tidak berbentuk gitu. Nah, jadi ada hal yang seharusnya ketika mendengar pelajaran ini kalian seharusnya digerakkan oleh hatinya tuh oleh Allah untuk bersama-sama merasakan penderitaan Yesus gitu ya. Pada saat sebelum Tuhan Yesus memikul salibnya yang berat itu, dia sudah didera dulu, dicambuk, dihina, difitnah, ditendang, ditonjok, dipukul, macam-macam tuh, dicambuk. Kalau kalian tahu itu wajahnya sampai tidak berbentuk, dia begitu amat sangat menderita. Bu Ena mau kasih tunjuk gambar. Sebelum Tuhan Yesus disalib, ada seorang murid bernama Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus ini di Taman Getsemani nih peristiwanya nih. Nah, lihat ya. Kemudian kita lihat Tuhan Yesus ditangkap. Tuh, diikat, ditangkap, dibelenggu. Waduh, tuh imam-imam besar tuh, ini para prajuritnya, ini Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan Tuhan Yesus ya, sampai ditangkap seperti itu ya, bingung Bu Erlina. Terus ini gambar Tuhan Yesus ketika dia memikul salib. Seharusnya yang memikul salib, yang disalibkan itu seharusnya adalah kita, orang-orang yang berdosa. Tapi lihat, Tuhan Yesus mau gantikan kita. Lihat betapa sakitnya Tuhan Yesus, penderitaannya ketika ada memikul salib, bebannya berat itu kayu, itu salibnya itu, baloknya itu bukan balok sembarangan. Nah, kemudian nanti karena saking lelahnya Tuhan Yesus dibantu oleh seorang pemuda. Lihat, ini Tuhan kita loh. Tapi kalau firman Tuhan katakan, kalau Alkitab katakan,
bahwa wajahnya tuh tidak berbentuk, sama sekali tidak berbentuk. Tapi ketika orang sudah dianiaya, dipukul, ditendang, ditonjok dengan kekuatan algojo bangsa Romawi yang besar dan yang gede, coba kalian bayangkan bagaimana sakitnya Tuhan Yesus nih melakukan itu. Terus dicambuk, ujung cambuknya itu ada paku yang besar seperti ini. Jadi ketika cambuknya itu dipukulkan, otomatis dia masuk ke dalam tulang, terus ditarik, lepas, dagingnya pun ikut lepas gitu kalau berdasarkan kisah aslinya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengalami hal-hal tersebut, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali pelayanan. Tuhan Yesus pelayanannya begitu banyak. Nah, serdadu yang tadi itu meminta Simon, memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Mereka naik ke atas bukit, makin lama makin banyak orang yang datang mengikuti Yesus, bukan untuk menolong atau melakukan pembelaan. Beberapa sahabat juga Yesus juga datang, mereka sedih tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya mereka pun hanya bisa bersedih, terus hanya bisa menerima. Akhirnya mereka sampai di puncak bukit. Simon meletakkan kayu salib di tanah. Serdadu-serdadu membaringkan Yesus di kayu salib. Coba kalian bayangkan, kayu yang kita bawa itu adalah tempat kita. Kayu yang kita tahu nih, Ibu Herina bawa ini nih, bawa salib nih. Terus Ibu Herina tahu bahwa salib yang Ibu Herina bawa itu nantinya tempat Bu Herina akan dihukum mati. Nah gitu, itu seperti itu Yesus tuh tahu gitu loh. Oh ya, Tuhan berat banget ya, bahwa nantinya di salib ini kita akan disalib gitu. Nah, kemudian Yesus menerima semua penderitaan ini. Ia diam, tidak membalas, tidak melakukan pembelaan, tetapi Yesus mendoakan serdadu-serdadu itu. Tuhan Yesus, tolong Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para serdadu itu tidak tahu bahwa Yesus adalah raja yang besar. Nggak mungkin raja itu datang dari anak tukang kayu gitu, mustahil tuh. Kemudian serdadu-serdadu mulai menggali sebuah lubang di tanah. Mereka, setelah Tuhan Yesus dibaringkan di atas kayu salib, kemudian dipaku dengan paku yang besar sampai tulangnya sampai nembus. Terus serdadu-serdadu menggali sebuah lubang di tanah. Mereka menancapkan salib di lubang itu. Semua orang melihat Yesus tergantung di kayu salib. Imam-imam kepala mulai mengolok-olok dia, terus berkata, mana tuh Allah yang selama ini kamu banggakan gitu kan? Terus jika benar engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu. Nah, namun Yesus tidak turun. Kenapa? Bisa nggak sebenarnya Tuhan Yesus turun dari kayu salib itu? Bisa, karena Tuhan Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Ketika Tuhan Yesus, para serdadu bilang, kalau engkau anak Allah, engkau seharusnya bisa turun dari kayu salib itu. Tapi Tuhan Yesus nggak melakukan itu, nggak mau. Kalau dia melakukan itu pekerjaan tidak akan selesai dan kita tidak akan menerima keselamatan itu. Nah, lalu sesuatu yang aneh terjadi tuh sesuatu yang aneh. Matahari yang sedang bersinar tinggi tiba-tiba menjadi gelap. Nah, tadi reporter tadi itu Herlina Sihab tuh katanya, wah tiba-tiba terjadi gempa. Pemirsa maaf ya, tiba-tiba terjadi gempa. Nah gitu, terjadi gempa yang sangat besar. Akhirnya orang-orang tuh kemudian siang tuh menjadi malam. Pada waktu itu siang, kejadiannya tuh siang sekitar jam 12 malam, sekitar jam 12 siang. Tapi tiba-tiba yang terjadi adalah
jam siang itu berubah menjadi malam dan menjadi begitu sangat amat gelap. Orang-orang menjadi takut, mereka tidak berani mengolok-olok Tuhan Yesus lagi. Wah, waduh, serem ya. Selama 3 jam Allah menjauhkan sinar itu. Selama 3 jam peristiwa siang menjadi malam itu terjadi selama 3 jam. Dari kegelapan itu Yesus berseru kepada Allah. Orang-orang mendengarnya dan mereka gemetar. Bu Herlina aja gemetar. Terusnya akhirnya sinar matahari kembali lagi. Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai, kata Tuhan Yesus. Kemudian lalu Yesus wafat. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Kemudian pada waktu Yesus wafat, Allah mengguncang kota Yerusalem. Pada saat Tuhan Yesus wafat, Allah mengguncang kota Yerusalem. Kalau kalian pernah lihat mama papa kalian kocok botol obat, nah seperti itulah kota Yerusalem digoncang oleh Allah. Nah akhirnya orang-orang ketakutan dan bergegas pulang ke rumahnya. Komandan pasukan serdadu berkata, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Pengorbanan Yesus telah selesai. Ia telah menebus dosa-dosa kita. Nah, Bu Herlina sih berdoa supaya ketika Bu Herlina mengajar, Roh Kudus menggerakkan kalian sehingga kalian hatinya tuh diremukan oleh Allah dan mengalami banyak perubahan kehidupan, supaya kalian dipakai oleh Allah luar biasa dan boleh diperbaharui akal budinya. Nah, pengorbanan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita rugi, atau menjadi bakti. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Gak mudah berkorban itu artinya tuh kita serahin diri kita jadi korban. Nah, begini. Berkorban itu artinya Ibu Herlina itu rela menderita. Nah, rela menderita dan menjadi korban atas ketidaksalahan Bu Herlina. Seperti itu contohnya. Nah, seperti Tuhan Yesus contohnya, yang benar seperti Tuhan Yesus contohnya. Begini, Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Tidak sama sekali. Kalau kita baca di Alkitab, banyak mujizat, membangkitkan orang mati, air menjadi anggur, banyak sekali. Itu tidak ada satupun kesalahan. Nah, itulah yang disebut sebagai berkorban. Dia tidak bersalah, tapi dia mau mengorbankan dirinya, menerima rugi. Nah, rugi, menerima kerugian, bukan hanya kerugian fisik yang diterima Tuhan Yesus, banyak gitu semuanya. Aduh, serem itu. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bicara rugi lagi, tapi bicara pengorbanan yang sejati. Nah, Tuhan Yesus tuh memberikan teladan yang luar biasa dalam hal berkorban. Yesus datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima pengorbanan Yesus? Apa? Santai aja? Oh, tidak. Ada hal yang harus kita lakukan ketika kita mau berkorban kepada mengikut Yesus. Harus ada yang dikorbankan dari hidup kita untuk meneladani sifat Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Dia disamakan posisinya dengan orang-orang yang memberontak, budak yang melakukan kesalahan, dan penjahat besar, padahal dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, anak-anak yang Ibu Herlina kasihi, kalau kita sudah terima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita, itu seharusnya kita tuh bersyukur. Kemudian seharusnya kita tahu
ada fakta, bahwa fakta Tuhan Yesus tuh mati bagi kita di kayu salib. Prinsipnya seperti apa kita tahu. Dia mau serahkan hidupnya, ada konsepnya. Dia lahir, dia bangkit, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesakitan, terus ada prosedurnya, bagaimana dia mau mengorbankan hidupnya buat kita. Itu semua adalah fakta-faktanya. Nah, Ibu Herlina merasa bahwa kehidupan kita tuh adalah bagian dari karya keselamatan Allah. Sebentar, Ibu Herlina mau kasih lihat. Nah, lihat orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu diubahkan dari perangai yang lama menjadi perangai yang baru. Kenapa demikian? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjadi sahabat bagi Tuhan, sahabat Allah, menjadi anak-anak Allah. Ubah perangainya, kemudian melakukan apa yang baik, murung, sebar, tidak sabar. Tadinya pemurung, sebal, tidak sabar, mudah marah, mementingkan diri sendiri, mudah dengki, berbohong, suka mengeluh. Ketika kita diubahkan, ketika Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, milikilah perangai yang baru. Perangai yang baru itu artinya penuh kasih, gembira, tenang, sabar, penurut, baik, setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Nah, peraturan untuk hidup kudus: bersikap lemah lembut, bersikap ramah, bersikap penuh kasih, bersikap rendah hati, bersikap mengampuni, bersikap patuh, berbakti kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah pengorbanan yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah berkorban, maka ketika Tuhan Yesus berkorban, maka kita pun harus melakukan pengorbanan buat Tuhan Yesus, buat mengikuti teladan Yesus. Nah, tuh lemah lembut, berbicara ramah. Nah, tuh harus seperti itu, harus diubahkan. Harus lemah lembut, bersikap ramah, bersabar. Itu semua ini nih, bersikap lemah lembut, bersikap ramah, bersabar, berbakti kepada Tuhan dalam segala hal, bersikap penuh belas kasihan, bersikap rendah hati, bersikap mengampuni, bersikap patuh. Itu adalah pengorbanan. Nah, itu adalah pengorbanan. Menyenangkan hati Allah dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, melakukan perbuatan yang baik, terusnya mengetahui apa yang kita percaya. Kemudian ada pertanyaan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah tebus hidup kita di kayu salib. Seharusnya yang kita pikirkan adalah apa yang harus kuperbuat. Apa yang harus kuperbuat untuk bersyukur atas karya keselamatan Allah, penebusan Allah di kayu salib. Yang pertama adalah rajin baca Alkitab, menjalin komunikasi dengan Allah, berkorban seperti yang tadi, merubah perangai kehidupan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah dalam hal memberi sering mempunyai tujuan. Ketika kita memberi sesuatu kepada seseorang, itu kita pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Mau sesuatu supaya gue mau baik sama Ibu Herlina. Ada tujuan di balik perbuatan baiknya. Bu Herlina, sini Bu, saya bawain Bu tasnya Bu.
kasihan ibu, keberatan bu, sini bu saya bawain bu, bu jangan capek-capek bu, sini bu. Nah tapi ketika dia berbuat baik ada tujuannya, oh dia mau nilai yang baik dari Bu Herlina, itu nggak boleh. Hal ini berbeda ketika orang mau berkorban demi orang lain. Kalau kalian mau berbuat baik, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Itulah yang disebut dengan berkorban. Seseorang yang melakukan pengorbanan pasti ditujukan kepada orang yang ditolong dan dikasihinya. Demi orang yang ditolong dan dikasihinya, ia melakukan apa saja. Tuhan Yesus tuh mau mati, mau menderita, mau menerima pukulan, mau terima tendangan, mau terima cambukan, mau disalib, itu karena Tuhan Yesus sayang kalian dan sayang sama Bu Herlina gitu. Nah, rela berkorban adalah suatu sikap yang terpuji. Kesimpulan ketiga, rela berkorban adalah suatu sikap yang terpuji. Orang yang berkorban merelakan waktunya, merelakan tenaganya, merelakan keuangannya, merelakan materinya, itu dilandasi dengan tulus dan rendah hati. Dilandasi dengan tulus dan rendah hati. Nah, nggak ingat-ingat lagi itu. Oh, dulu kamu sudah pernah aku tolong, sekarang nggak pernah nolong lagi, dasar kacang lupa kulitnya. Terus Buana mikir nih, itu apa iya ya? Emang kacang punya ingatan ya? Kok bisa kacang lupa sama kulitnya? Kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh tuh. Nah kesimpulan yang keempat, berkorban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah menjadi korban, menerima kerugian untuk menyatakan bakti kita kepada orang lain. Aduh, kalau Bu Herlina jadi ada di posisi Tuhan Yesus ya, ngapain coba mau mati ya buat manusia-manusia yang bandel banget nih gitu ya. Untung Tuhan Yesus, untung Bu Herlina bukan Tuhan Yesus, bukan, jauh. Nah gitu ya, untung bukan seperti itu. Kemudian kesimpulan yang kelima, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu menjadi contoh bagi kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah prinsip teladan bagi kita, orang-orang anak-anak Tuhan, untuk berjalan di muka bumi ini dan menjadi terang buat sesama kita. Nah, terus kesimpulan yang keenam, hukuman salib merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma kepada penjahat, pemberontak, terusnya kepada budak yang melakukan perlawanan. Yang kedelapan, Yesus dihukum mati atau disalib bukan karena kesalahannya sendiri, bukan, tapi karena pemberontakan dan dosa yang kita lakukan dalam berkorban. Nah, kesimpulan berikutnya, penderitaan Yesus berakhir, kita diselamatkan, dan Tuhan Yesus itu wafat pada pukul 15.00. Ada 3 tanda, langit gelap pada pukul 12, kemudian menjadi cerah pada pukul 15.00, tirai Allah terbelah menjadi 2, terus terjadi gempa. Terus kesimpulan berikutnya, sebelum Tuhan Yesus dinyatakan mati, lambungnya ditusuk dulu dengan tombak, terus keluar darah. Kalau lambung kita sudah rusak, sudah keluar darah, itu berarti dia benar-benar mati gitu. Nah gitu ya. Terusnya kesimpulan yang berikutnya, yang paling penting adalah atas pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat Bu Herlina yang banyak dosa ini, buat kalian murid-murid Bu Herlina, buat keluarga kita, hendaklah kita selalu bersyukur, jangan disia-siakan. Begini, sayang banget kalau keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Sayang banget. Nah, terusnya pengorbanan Yesus kita teladani dengan mau berkorban bagi orang lain dengan cara sederhana yang kita lakukan setiap hari. Baik, terereng. Post-testnya adalah, apakah yang dimaksud dengan pengorbanan? Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya
untuk manusia berdosa. Karakter yang diharapkan dari pelajaran ini adalah sikap dan perilaku dan pengajaran sikap dan perilaku yang takut akan Tuhan, dengan indikatornya melakukan hubungan yang dekat dengan Allah, kemudian memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk melakukan ibadah. Terus kemudian karakter yang diharapkan dari pelajaran ini ialah kita menjadi orang-orang yang mau tahu aja, mau taunya bukan kepo, tapi mau tahu pelajaran selanjutnya tuh apa, terus apa sih materi ini, apa sih. Nah, indikatornya itu kita mau menciptakan rasa ingin tahu dalam kehidupan kita. Terusnya karakter yang ketiga yang diharapkan ialah tanggung jawab. Bertanggung jawab di rumah, bertanggung jawab di sekolah, dan bertanggung jawab ketika sebuah masalah ada di dalam kehidupan kita. Nah, nanti Bu Rina akan berikan lembaran pengamatan sikap, terus lembar pengetahuan, kemudian Bu Rina akan berikan juga lembar keterampilan. Nah, ya, demikian pelajaran yang Bu Herlina mau sampaikan kepada anak-anak Bu Herlina. Tuhan Yesus memberkati kita. Bu Herlina akan berikan tugasnya dan antar ke rumah kalian satu persatu. Seperti biasa, Bu Herlina akan berkunjung seminggu 1 hari untuk 1 kelas, keliling kampung. Nah, supaya Ibu Herlina tetap menjalin sentuhan dengan kalian, dan Ibu Herlina anggap kalian seperti anak Bu Herlina, dan supaya Bu Herlina bisa tahu apa yang kalian alami dalam proses pembelajaran. Demikian materi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setia dan penyertaan yang Kau berikan atas hidup kami. Lindungi kami ya Tuhan, jagai kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau sediakan buat kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar kami ini manusia yang penuh dengan dosa. Bantu kami untuk terus dipulihkan ya Tuhan. Bantu kami terus menerus menjalin hubungan dengan Engkau, sehingga budi kami diperbaharui hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkati orang yang kami kasihi, berkati orang yang membenci kami, berkati orang yang berkati musuh-musuh kami, berkati orang yang membenci kami, dan berkati orang-orang yang menghina kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu, kami boleh selalu menerima keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Terus jangan lupa cuci tangan. Setelah bepergian kemanapun, gunakan masker. Ketika berjalanan kemanapun, jaga jarak physical distancing. Untuk para orang tua, saya ingatkan, jangan memukul anak di bagian kepala, dada, alat kelamin, dan pinggul. Untuk orang tua, jangan memukul anak di bagian kepala, dada, alat kelamin, dan pinggul. Baik, selamat pagi anak-anak SDN Anjir Pulang Pisau 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.